Halo teman-teman, selamat datang di One Up Channel. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan ya beberapa macam anti gores ya. Apa itu anti gores? Yaitu untuk melindungi smartphone atau handphone Anda dari goresan atau benturan ya teman-teman ya. Dan anti gores itu banyak macam-macamnya teman-teman, mulai dari yang plastik, kaca, sampai yang keramik, dan masih banyak lainnya. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu di antara anti gores yang ini ya teman-teman ya. Barangkali di sini teman-teman ada yang masih belum tahu anti gores yang bagus seperti apa dan yang kurang bagus seperti apa. Oke, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, mangga ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, nenek-nenek, aki-aki, ujang-ujang, neng-neng, eteh-eteh, nu garelis, nu sarmok, nu barohai puricak purinong, pokoknya kasadayana, mangga klik dulu tombol subscribe yang merah ini nih. Jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya, pilih semua, dan jangan lupa di like video ini. Kalau sudah, terima kasih, selamat menonton, mangga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah like dan sudah subscribe. Nah, di sini saya punya beberapa anti gores ya. Mulai dari yang keramik, kaca, dan kaca yang full, ada juga yang plastik ya. Nanti saya akan jelasin semuanya satu persatu. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ada banyak suara-suara yang kurang enak didengar ya, seperti suara-suara hewan lah, karena rumahnya di sawah nih, maklum guys ya. Dan sekarang juga kebetulan lagi hujan. Oke, kita akan mulai langsung guys. Kita mulai dari yang ini dulu guys ya. Nah teman-teman, untuk yang pertama saya akan coba jelaskan anti gores yang ini ya guys ya. Nah teman-teman, ini tuh namanya anti gores matte keramik guys ya. Nah, atau anti gores keramik ya. Jadi ini anti gores ini bukan dari kaca ya, melainkan semacam plastik gitu guys ya, cuma ini tebal nih. Jadi ini anti gores ini gak akan pecah guys, lihat. Cuma ini tipenya yang matte guys ya, yang matte. Jadi kalau matte itu tidak bening ya, atau tidak kinclong, melainkan agak ke kusam-kusaman gitu ya. Nah, kita coba lihat. Nah guys ya, jadi seperti ini ya nih. Jadi tidak terlalu bening anti goresnya. Cuma kelebihan dari anti gores ini yaitu dasarannya yang sangat licin ya, yang enak ini karena dibuat untuk para gamers ya. Jadi untuk para gamers yang layarnya itu agak seset gitu guys, atau kurang enak ya untuk nyentuhnya, harus pakai sarung tangan. Jadi kalau pakai anti gores ini enak guys ya, jadi agak licin gitu ya, enak banget untuk disentuh. Cuma untuk penglihatannya ini kurang kurang jernih karena ini yang matte ya, atau seperti dope itu guys ya kalau matte itu. Dan ini ketebalannya ini lumayan agak tebal guys, lihat ya. Jadi ini plastik, cuma gak terlalu plastik amat ya, karena ini anti gores keramik ya. Nah kelebihan untuk anti gores ini yaitu sentuhan yang sangat licin guys. Ini enak banget, ini sentuhnya licin banget guys. Dan ini bukan kaca, jadi tidak akan pecah guys ya. Nah, kalau dilipat kayak gini tidak akan pecah ini anti goresnya ya. Dan juga tidak terlalu tipis ya, kelebihannya. Dan untuk kekurangan dari anti gores ini menurut saya gitu, ini jadi pertama yaitu kalau untuk penggunaan biasa sehari-hari, bukan untuk ngegame, itu kurang enak ya. Soalnya ini agak dope gitu, lihat. Jadi tidak bening gitu guys. Dan yang kedua yaitu kekurangannya, ini kalau lama-lama ini bisa kegores juga gitu guys. Cuma ini tidak akan pecah. Nah ya, nah ini kan digoresnya guys. Nah guys, seperti ini ya. Jadi ini anti goresnya itu tidak akan pecah, cuma kekurangannya masih bisa tergores kalau lama-lama ya teman-teman ya. Nah ini namanya anti gores matte keramik guys ya. Jadi lebih enak untuk main game. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang kedua. Kita simpan lagi. Dan untuk yang kedua teman-teman, di sini saya ada anti gores, yaitu masih sama ya, keramik ya, keramik anti gores keramik ya.
Cuma ini yang bening ya, yang biasa, yang bening, bukan yang matte. Nah, kalau ini bening guys, lihat ya, ini bening kan. Nah, ini anti goresnya bening, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi agak dop, kalau yang ini bening ya, lihat perbedaannya. Nah, jadi ini tergantung keinginan guys. Kalau ini bening guys, dan ini sama bahannya dari keramik juga, atau bukan keramik lantai guys, tapi ini keramik anti gores, yaitu semacam plastik tapi dibuat khusus untuk melindungi smartphone Anda guys. Nah, ini ketebalannya lebih tebal dari yang anti gores tadi guys, yang keramik matte. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Ini sama bahannya dari plastik dan gak akan pecah ini anti goresnya. Lihat, bisa di dipilai-pilai guys, apa ya namanya, dibengkungin guys ya, atau dilipat. Ternyata bukan nama gitu guys ya. Nah, jadi kelebihan dari anti gores ini yaitu yang pertama yaitu ini tidak akan pecah guys. Anti gores ini tidak akan pecah kalau dibebet-bebet gitu-gitu guys, ini tidak akan pecah ini guys. Dan yang kedua, ini ketebalannya lumayan cukup tebal. Untuk yang ketiga, ini sangat bening guys ya. Kalau pertama ini masih bening ya. Dan kalau masalah licin, sentuhan masih licin yang ini ya, karena ini dikhususkan untuk gamers ya, sedangkan ini untuk anti gores biasa. Dan untuk kekurangan dari anti gores ini yaitu sama ya, kalau anti gores keramik atau plastik itu nantinya lama kelamaan kalau kita sentuh-sentuh terus ini akan tergores ya. Jadi ini walaupun anti gores, ini akan menggores ke anti gores ini ya, keramik ini. Jadi cuma melindungi anti gores ke smartphone, kalau ke anti goresnya ini masih akan tergores guys ya. Dan itu kekurangannya menurut saya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya guys. Dan yang ketiga ada anti gores kaca guys ya, atau tempered glass ini namanya. Dan ini kaca ya, kacanya itu cukup lumayan tebal. Lihat. Nah, ini yang berikutnya itu anti gores kaca ya, atau tempered glass ini nih. Kalau ini bahannya terbuat dari kaca guys, jadi ini tidak bisa dibengkung ya. Kalau dibengkung ini sedikit aja akan patah ya, dan tidak bisa dipotong ini guys. Kalau misalkan kita ya sesuai tipe handphone sama anti goresnya, misal ini lebih sedikit pun ini gak bisa dipotong pakai gunting atau pakai apapun, karena ini kaca sudah paten segini guys ya. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang kaca ya. Nah guys, untuk kelebihan dari anti gores ini yaitu ini tidak akan tergores guys ya. Dan ini karena ini dibuatnya dari kaca, jadi ini tidak akan tergores, walaupun kita gores-gores pakai tangan sampai tangannya habis pun ini tidak akan tergores, karena ini kaca guys ya. Kelebihan yang pertama. Dan kelebihan yang kedua yaitu ketebalannya yang cukup lumayan tebal ini guys. Untuk anti gores ini lumayan tebal, jadi agak terlalu rentang pecah terhadap layar smartphone Anda untuk benturan atau kena jatuh. Jadi yang akan pecah yaitu anti gores ini. Kalau ke touchscreen handphonenya itu bisa terlindungi gitu guys ya. Dan untuk kekurangannya yaitu ini karena terbuat dari kaca, ini kalau jatuh gitu itu ya, misalkan ini sudah dipasang di handphone Anda dan handphone Anda itu jatuh ya, kena bata atau kena apalah, nanti anti gores ini akan pecah guys. Ini akan pecah, biasanya pecah dimulai dari pinggir-pinggir atau retak ya, anti gores seperti ini, karena ini kaca. Kalau jatuh atau kalau tertekan ini akan pecah, tetapi tidak akan pecah ke touchscreen Anda kalau tidak terlalu keras ya, benturannya atau jatuhnya tidak akan pecah. Yang pecah paling ini aja. Sedangkan kalau yang tadi, yang ini yang keramik, ini walaupun jatuh segimanapun kencang atau tarik guys, ini tidak akan pecah, cuma ini akan tergores ya. Nah itu dia kelebihan dan kekurangan dari tiga anti gores yang ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya guys. Oke teman-teman, nah untuk yang ini guys ya, ini masih sama ya, anti gores kaca ya, tempered glass ini, cuma ini modelnya yang full atau yang warna. Nah jadi untuk anti gores yang ini sebenarnya sama seperti yang ini ya, cuma ini polosan doang gitu. Kalau ini lebih di warnai gitu. Jadi ini untuk pinggirannya ada warnanya sesuai tipe smartphone yang Anda butuhkan gitu.
Nah, ini bahannya ini sama dari kaca, dan untuk ketebalan biasanya tergantung merek anti goresnya guys. Ada yang lebih tebal ini dan ada yang sama gitu untuk ketebalan anti gores yang kaca ini. Tapi biasanya sama ya, 99D ini untuk ketebalannya. Dan kalau ini kelihatan lebih tebal karena ini alasan ininya ya, tebal, jadi kelihatan lebih tebal ini guys. Dan untuk kelebihan dari anti gores ini yaitu ini sama seperti tadi, ini tidak akan tergores walaupun digores-gores sampai jempol Anda habis ya, sampai dempas jempol ini tidak akan tergores karena ini terbuat dari kaca ya. Dan yang kedua yaitu ini sama seperti tadi juga ya, ini kelebihannya kacanya yang cukup lumayan tebal gitu guys ya. Untuk kaca anti gores yaitu ini lumayan cukup tebal. Nah, jadi lebih terlindungi ke smartphone Anda. Dan yang selanjutnya yaitu ini lebih apa ya, lebih full. Nah, ini karena ini lebih dilengkapi dengan pinggiran berwarna ini, jadi lebih full melindungi layar smartphone Anda guys ya. Dan untuk kekurangan dari anti gores ini yaitu ini mudah pecah guys ya kalau jatuh. Ini kalau sudah dipasang ke handphone dan jatuh, ini biasanya kalau jatuhnya agak kencang itu akan pecah ya. Baik itu pecah secara apa, garis pecah rambut atau pinggirannya sama seperti yang tadi. Ini bisa pecah karena ini kaca ya, tetapi ini tidak akan tergores dan ini tidak bisa di apa ya, seperti tadi ya, dipilai-pilai atau dibengkungin karena ini kaca. Dan kalaupun ini anti goresnya tidak presisi dengan smartphone Anda atau kegedean walaupun itu sedikit ya, ini tidak bisa dipotong pakai gunting dan pakai alat apapun karena ini kaca guys ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu anti gores ini teman-teman. Nah, kalau ini anti gores nih, ini anti gores plastik guys ya, yang biasanya anti gores ini suka dibawa dengan bawaan handphone dari pabrikan atau dari counter langsung. Ini sudah tertera di dus handphone biasanya ya, bawaan pabrik itu anti goresnya seperti ini ya, plastik ya, plastik yang tipis banget nih guys. Nah, ini anti gores yang apa, yang bawaan pabrik itu seperti ini ya, bawaan smartphone itu. Nah, dan untuk kelebihan dari anti gores ini yaitu ini kalau tidak sesuai dengan layar smartphone Anda, ini bisa dipotong sesuai keinginan. Kalau ini tidak sesuai ya dengan layar Anda, silahkan ini potong pakai gunting, ini bisa ya sesuai keinginan Anda. Nah, itu kelebihannya. Untuk kekurangan dari anti gores ini yaitu ini lama kelamaan ini akan jadi runyem guys ya, akan jadi renyek, bisa tergores banyak ini guys karena ini plastiknya plastik ya, plastik biasa ya, plastik anti gores yang nantinya juga akan tergores lagi. Dan kekurangan yang kedua ini sebenarnya kurang melindungi layar handphone Anda guys, karena kalaupun jatuh ini dikarenakan tipis bisa mengakibatkan layar smartphone Anda tetap pecah guys kalaupun jatuh itu, karena ini layarnya atau anti goresnya itu sangat tipis guys ya. Dan untuk hal sentuhan ini juga anti gores ini kurang apa ya, kurang licin gitu, jadi agak seset gitu guys ya, agak kaku gimana gitu ya, jadi kurang enak lah untuk disentuh karena ini anti gores murah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman ya. Anti gores apa, plastik juga sama seperti yang ini, cuma ini anti goresnya anti gores custom sendiri guys ya. Jadi kalau Anda punya HP atau handphone yang aneh gitu ya, bawaan dari planet luar negeri planet Saturnus, Uranus ya. Nah, handphone Anda gak ada aksesorisnya atau gak ada anti goresnya, jadi Anda ya terpaksa harus beli anti gores yang kebelegan seperti ini guys ya. Nah, anti goresnya itu harus yang seperti ini, jadi nanti di custom, diukur ulang ya, ukur sendiri ya sesuai ukuran layar Anda dan nanti digunting ya. Ini anti goresnya sebenarnya sama seperti yang ini, cuma ini belum presisi sesuai layar ya. Dan sebenarnya masih banyak juga anti gores yang plastik seperti ini, dan ada yang dop, ada yang hitam, ada yang blue lake ya, yaitu anti gores kaca seperti ini, cuma yang agak ke biru-biruan itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut yang berikutnya ya, satu lagi ketinggalan tadi. Nah, dan satu lagi ada anti gores yang blue lake ya. Dan ini blue lake ini ya agak ke biru-biruan ya, nih lihat. Nah, jadi layarnya itu seperti apa ya, agak kebiru-biruan gitu guys.
Dan ini bahannya sama dari kaca juga ya, seperti yang ini sama, tapi ini agak warnanya agak beda ya, ada biru-biruan gitu. Dan ini sama, kelebihannya itu tidak akan tergores dan kacanya juga cukup tebal. Tapi untuk kekurangan dari anti gores ini yaitu sama ya, tidak bisa dilipat atau di bengkungin ya, dan juga mudah pecah kalau terkena benturan guys. Dan menurut dari keterangan sebenarnya anti gores ini untuk mengurangi cahaya atau pantulan cahaya ke mata ya. Tapi menurut saya ya, menurut pengalaman saya yang saya gunakan, yaitu ini lebih, bahkan ini lebih tidak enak ke mata ya menurut pengalaman saya, tapi itu tergantung mata Anda masing-masing guys. Kalau dari alasannya ya, blue light ini untuk mengurangi pantulan cahaya ke mata, tapi menurut saya apa ya, malah menambah pusing ke mata guys, karena ini layarnya biru gitu guys, jadi gak fresh mata kita melihatnya guys ya. Oke guys, segitu aja ya penjelasan dari beberapa macam anti goresnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum like dan belum subscribe silahkan di like dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, salam one up channel dari muka bumi.